Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaatnya. Amin. Anak-anak sekalian, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak sekalian dapat mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran ini. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul peduli. Apa itu peduli? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan mampu: 1. Menjelaskan arti peduli. Yang kedua, menyebutkan cara menanamkan kepekaan untuk peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, menyebutkan manfaat atau keuntungan dari sikap peduli. Yang keempat, menerapkan sikap peduli terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Arti peduli. Peduli secara bahasa artinya memperhatikan. Apa anak-anak? Memperhatikan. Sikap peduli adalah suatu tindakan yang didasari atas rasa prihatin terhadap masalah orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain atau untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pak Fajrin ulangi, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri. Perlu digarisbawahi, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan kawan untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kita sebagai manusia harus menjauhi sikap egois, karena sikap tersebut dapat menimbulkan kebencian dari orang lain kepada kita, sehingga hidup kita dalam kesulitan. Jika kita ingin mendapat bantuan dari orang lain, maka kita harus peduli terhadap orang lain, peduli terhadap teman kita, dan memberi pertolongan kepada orang yang kesusahan. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah cara menanamkan sikap peduli terhadap orang lain. Adapun cara menanamkan kepedulian terhadap orang lain antara lain: 1. Saling tolong menolong. Yang kedua, membiasakan diri menginfakkan sebagian harta. Yang ketiga, memberikan sumbangan kepada fakir, miskin, dan anak yatim. Yang keempat, membangun sarana umum. Yang kelima, mencari solusi mengentaskan kemiskinan. Itu adalah cara menanamkan sikap peduli terhadap orang lain. Jadi dengan saling tolong menolong, maka akan timbul rasa simpatik, ikatan yang kuat, ikatan persatuan antar sesama manusia. Dengan membiasakan diri menginfakkan sebagian harta, maka hati kita menjadi peka akan kebutuhan orang lain, peka akan penderitaan orang lain. Dengan memberikan sumbangan kepada fakir, miskin, dan anak yatim, maka akan tumbuh rasa peduli terhadap fakir, miskin, dan anak yatim. Dengan membangun sarana umum, maka kita akan menumbuhkan rasa peduli terhadap fasilitas umum seperti keadaan jalan atau pos kampling atau yang lain. Kita akan peduli, misalnya rusak, nanti akan segera diperbaiki. Hal ini didasarkan pada sikap peduli. Yang kelima, mencari solusi mengentaskan kemiskinan. Jadi kita berpikir keras supaya orang-orang di sekitar kita tidak menderita karena kemiskinan. Artinya mampu
mencukupi kebutuhan pokok dalam hidup, misalnya kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan tempat tinggal. Jadi anak-anak sekalian, mencari solusi mengentaskan kemiskinan ini bisa dipikir bersama-sama dengan cara misalnya urunan atau patungan. Jadi mengumpulkan dana, kemudian ada tetangga kita miskin, misalnya sehari makan cuma sekali, maka kita sumbang, kasih uang supaya bisa sehari makan 3 kali. Itu adalah contoh mencari solusi mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya adalah manfaat perilaku peduli pada orang lain. Adapun manfaat perilaku peduli pada orang lain antara lain: 1. Menumbuhkan rasa toleransi antar umat manusia. Biasanya orang yang peduli terhadap orang lain itu tidak fokus terhadap perbedaan. Dia mengabaikan perbedaan. Yang jelas dia harus menolong orang lain agar tidak kesusahan. Kemudian saling menghormati. Orang yang memiliki sikap peduli biasanya tumbuh rasa menghormati orang lain. Kemudian menghilangkan rasa dengki dan dendam. Orang yang peduli terhadap orang lain, dia cenderung mengabaikan rasa dengki dan dendam. Bahkan rasa dengki dan dendam yang dimilikinya akan hilang ketika dia melihat penderitaan orang lain. Kemudian mengurangi sikap egois. Orang yang memiliki sikap peduli otomatis akan hilang sikap egoisnya. Dia tidak akan sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri. Yang ada dia sibuk bagaimana dia itu membantu orang lain supaya tidak kesusahan. Kemudian mengurangi beban penderitaan orang lain. Ini satu paket dengan nomor 4. Jadi apabila kita memiliki sifat atau sikap peduli, otomatis kita akan bergerak apabila melihat saudara kita, tetangga kita dalam kesusahan, kita segera memberi pertolongan. Nah, apabila saudara kita sudah diberi pertolongan, otomatis beban dan penderitaan saudara-saudara kita akan berkurang. Kemudian terwujudnya sikap gotong royong. Karena turunan dari perilaku peduli, wujud dari perilaku peduli adalah tolong menolong, otomatis orang yang memiliki sikap peduli akan mewujudkan sikap gotong royong. Jadi misalnya saya peduli terhadap tetangga, tetangga peduli terhadap saya, timbullah kerjasama atau gotong royong. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut. Jadi setelah kita pelajari tentang makna peduli, maka kesimpulan yang kita ambil adalah sebagai berikut. Kita sebagai manusia tercipta sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain. Sikap tolong-menolong antar sesama manusia didasari atas rasa kepedulian terhadap orang lain. Jadi tolong-menolong itu didasari atas rasa kepedulian terhadap orang lain. Dengan demikian tidak mungkin terwujud sikap tolong-menolong apabila tidak ada rasa peduli. Jadi kepedulian adalah pondasi dari sikap tolong-menolong. Kita sebagai manusia tidak boleh egois. Egois itu artinya mementingkan kepentingan diri sendiri. Egois itu artinya pengen menang sendiri. Kita harus peduli terhadap orang lain. Kepedulian kita terhadap orang lain mempengaruhi hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita egois, maka orang-orang juga tidak akan mau memberi pertolongan kepada kita. Orang-orang di sekitar kita tidak akan mau peduli terhadap kita. Sebaliknya, bila kita orangnya peduli, apabila ada tetangga kita yang kesusahan, kita langsung memberi pertolongan, maka orang lain akan simpatik kepada kita. Dan suatu hari apabila kita dalam keadaan kesulitan, maka orang lain akan memberi pertolongan kepada kita. Bila kita tidak peduli kepada orang lain, maka orang lain tidak peduli terhadap kita. Sebaliknya, bila kita peduli terhadap orang lain, maka orang lain akan peduli terhadap kita. Ini adalah sunatullah atau hukum sebab akibat yang berlaku di dunia. Kalau kita tidak peduli, maka orang lain juga tidak peduli. Apabila kita peduli, maka orang lain akan memperdulikan kita, ya. Oke anak-anak, itulah pelajaran tentang peduli pada pertemuan hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila dalam menerangkan Pak Fajrin masih banyak bahasa-bahasa yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.